Oza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Let's dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang dengan keluarga besar dari Let's. Dan di studio sudah hadir para pengurus Let's, pendiri, juga ada pengajarnya, ada supportnya, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan ada 3 orang. Kita akan perkenalkan satu persatu dari sebelah sisi berbaju putih. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas Tommy. Oke, kabarnya gimana, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Amin. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir para pakar ini dalam dunia public speaking. Selamat malam, Mbak Yudit. Hai, selamat malam. Saya Yudit Samanta. Salam kenal untuk semua yang belum kenal, tapi yang udah kenal tolong dikasih tahu siapa yang punya pohon duit. Oke. Dan di paling ujung sendiri ada ibu kita. Selamat malam, ibu kita. Selamat malam, Mas Tommy. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang belum kenal dan yang sudah kenal. Hai. Oke. Saya Armalia dari Let's. Ya, berbicara soal public speaking ini, kalau kita bicara public speaking luar biasa, ada Let's di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung sudah hadir tempat untuk belajar public speaking, belajar berbicara di depan umum, belajar siaran, ya, belajar apa aja semuanya ada di sini. Nah, bicara soal Let's ini sebenarnya Let's itu apa? Langsung ke Bang Herja. Ya, terima kasih Mas Tommy. Jadi Let's ini adalah sebuah lembaga yang memang mengkhususkan untuk memberikan edukasi, pelatihan, kursus terkait dengan komunikasi ya. Jadi memang secara umum kita menyebutnya ada public speaking, tapi di dalamnya kita juga memberikan pelatihan tentang MC, tentang broadcast, dan beberapa hal lain yang memang dibutuhkan sebagai alat komunikasi ke depan. Oke, berarti apa Bang alasannya Let's itu muncul di Bandar Lampung? Iya, jadi memang kita ini kan kumpulan dari beberapa orang yang punya pengalaman ya terkait dengan komunikasi itu sendiri. Seperti ya ini ada Mbak Ame, ada Mbak Yudit juga. Ini kerap kali sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan public speaking ya, broadcast juga, memberikan pelatihan MC dan beberapa kegiatan lainnya. Nah, kita melihat bahwa ini akan menjadi sangat konstruktif kalau kita bergabung dan melakukan ini menjadi sebuah kegiatan yang punya satu visi gitu. Visi bagaimana sebenarnya kita sebenarnya ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak bangsa ya. Jadi khususnya untuk masyarakat di Lampung lah. Jadi memang klasternya kita lihat dari anak-anak kecil, remaja, mahasiswa dan juga pegawai dan masyarakat umum. Oke. Untuk mewujudkan itu semua tentu tidak terlepas dari pengajar. Di Let's sendiri pengajarnya siapa aja, Mbak Ame? Ya, jadi pengajarnya memang kita ambil dari orang-orang yang awalnya punya dedikasi terhadap dunia public speaking, gitu kan. Jadi mereka adalah seorang mantan penyiar atau bahkan sudah masih aktif sampai hari ini. Ada dosen komunikasi juga, kemudian praktisi-praktisi yang memang kegiatannya itu banyak berhubungan dengan kepenyiaran, MC, moderator, dan pembicara publik. Jadi mereka selain praktisi mereka juga ada akademisi juga akan berkumpul di sini, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu di Let's Lampung Edu Training. Oke, kemudian program-program belajar yang ada di Let's ini seperti apa, Mbak Ame? Jadi programnya itu kita sediakan untuk anak-anak dari SD sampai mahasiswa bahkan kelas karyawan. Jadi kita sadari bahwa public speaking itu adalah sebuah kemampuan yang harus diasah. Jadi berbeda dengan ilmu lainnya. Jadi kalau belajar ilmu A misalnya kita butuh buku dan literatur. Tapi kalau public speaking, Anda perlu mentor, Anda perlu mitra, Anda perlu jam terbang,
Anda perlu circumstance, Anda perlu atmosfer yang membangkitkan semangat untuk berbicara dengan teratur, terukur, dan bermanfaat. Dan itu ada di Let's. Oke, luar biasa. Bagi rekan-rekan atau siapa saja yang sudah belajar di Let's ini mendapatkan sertifikat atau tidak, Bang Herja? Ya, jadi karena Let's ini hadir sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum ya, jadi memang kita juga melalui program-program yang diberikan itu juga kita memberikan standar sertifikat kepada para peserta didiknya gitu. Ada ya? Ada. Dan luar biasa, ini sudah resmi, jadi siapa saja yang ingin belajar di Let's, pulang-pulang nggak bawa ilmu tapi juga tidak hanya bawa ilmu tapi juga bawa sertifikat sebagai bukti bahwa sudah melalui proses-proses dan tahapan-tahapan belajar di Let's itu sendiri. Kemudian kalau bicara soal peserta, sebenarnya di Let's ini yang bisa belajar di sini siapa saja, Bang, peserta-peserta? Ya, jadi kehadiran Let's ini sebenarnya kita buka untuk umum ya, jadi memang hanya saja nanti di dalam konteks program yang dibuat juga kita melihat klasternya juga. Jadi mungkin nanti ada anak-anak, remaja, mahasiswa, karyawan gitu, bahkan masyarakat umum sekalipun. Karena memang kita melihat bahwa komunikasi itu menjadi kebutuhan masyarakat secara umum gitu. Jadi kita tidak membatasi siapa pesertanya, hanya saja mungkin nanti peserta itu terseleksi berdasarkan program yang ditawarkan atau memang program yang dimintakan ke Let's. Jadi Let's juga mampu untuk mengupgrade sebuah program berdasarkan kebutuhan dari pesertanya gitu. Oke, bagi yang ingin belajar di Let's, waktunya kapan aja nih, Bang Herja? Ya, kita nanti kita akan membuat sebuah program secara berkala seperti itu. Tetapi di satu sisi kita juga akan menawarkan program khusus ya. Artinya juga kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang itu juga bisa menjadwalkan bersama seperti itu. Jadi memang kita merespon juga kebutuhan, karena kita tahu juga bahwa masyarakat juga punya waktu yang cukup ketat sekarang, terbatas, sehingga memang kita menyiapkan, kita di satu sisi kita membuat program berdasarkan waktu yang kita buat, tapi kita juga merespon permintaan-permintaan dari masyarakat terkait dengan waktu pelaksanaan pelatihan itu sendiri juga. Oke, luar biasa. Itu salah satu keunggulan dari Let's yang fleksibel sifatnya. Kemudian Mbak Yudit, pola belajar di Let's ini seperti apa? Let's Lampung Edu Training School ini hadir karena untuk menjawab bahwa menyadari komunikasi itu memang sangat penting di dunia hari ini. Mulai dari kita lahir sampai dengan kita berjenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai profesional, kita membutuhkan komunikasi. Komunikasi di Let's ini adalah untuk yang sudah tahu basicnya, maka kita mengajarkan untuk mengembangkan dan mengasah kembali kemampuan kita berkomunikasi. Mulai dari cara bikin skrip, mulai dari menyiapkan mental kita, mulai dari bagaimana membranding diri kita, bagaimana juga kita melakukan strategi membangun brand image, dan seterusnya. Let's menjawab kebutuhan itu. Luar biasa. Kemudian untuk materi-materi belajar yang diberikan di Let's ini seperti apa, Mbak Yudit? Ya, yang paling penting yang pertama adalah bagaimana membangun percaya diri. Percaya diri itu memang kalau di sebagian orang itu ada, tetapi ada yang bilang overconfidence itu nggak baik, ya kan? Let's itu hadir untuk mengenali bagaimana pola komunikasi yang baik, bagaimana diri kita ini harus lebih tajam dan lebih maju mengantarkan sesuatu, memberikan komunikasi, delivering komunikasi untuk semuanya dengan terarah, teratur, dan tuntas. 3T itu yang Let's lakukan untuk audiens ataupun untuk para peserta atau peserta kita yang belajar di Let's. Dan ini tidak tertutup bahwa tahapan-tahapan persiapan mereka untuk menjadi yang high level, dari basic, kemudian standar, kemudian ada level-levelnya sampai ke high level, mereka akan mendapatkan pelajaran atau materi itu dengan step by step gitu. Oke, kemudian bagi yang sudah belajar di Let's, ada tidak garansi khusus yang diberikan kepada para siswa yang sudah belajar di Let's ini? Yes, perbedaan anak-anak Let's dengan anak-anak yang di luar Let's mungkin bisa kita klaim bahwa mereka mampu menguasai audiens, mereka mampu menciptakan atmosfer yang tepat di depan audiens mereka. Public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Mereka mampu menguasai itu, mereka mampu berinovasi, dan mereka punya tambahan-tambahan value anak Let's itu nanti akan kelihatan. Kalau aku ngomong di sini berarti teori ya, tapi kalau prakteknya sudah kita berikan kunci, kemudian
kemudian kita ada juga sesi latihan, itu nggak terlepas dari jam terbang, pengalaman, kemudian diasah lagi. Benar, Kak Ame bilang tutor itu penting, mentor itu penting, lawan bicara itu penting, dan komunitas link circle kita diciptakan di Let's. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Mbak Ame, mengenai Let's ini beralamat di mana tempat belajarnya? Di Bandar Lampung, di Jalan Turi Raya, di perumahan Gria Madu Pesona, di klaster 3 nomor 7. Ya, jadi di Bandar Lampung sih kita memang basisnya di awal di sini, kita ada kelasnya, dan kita juga ada kelas outdoor ya yang cukup nyaman. Dan nanti kalau misalnya sudah belajar teori di dalam kelas, kita bisa keluar, kita ada rooftop juga untuk praktek gitu kan. Jadi nanti ada kelompok-kelompok kecil sebagai pendengar, kayak Toastmaster yang di Amerika itu ada namanya, di Indonesia juga ada beberapa ribuan di beberapa negara. Jadi nanti setelah praktek mereka langsung bisa setelah teori mereka bisa praktek di depan kawan-kawannya. Jadi tempatnya di sini nanti insya Allah kalau memang kita sudah banyak cabang, kita akan buka di beberapa kota di Lampung, bahkan di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Mbak Ame, untuk para siswa yang akan belajar di Let's ini, waktunya itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Jadi tergantung kelas yang diambil. Kalau kita kelas basic gitu ya, kelas basic itu memang orang yang belum pernah sama sekali belajar public speaking, tapi hasratnya tinggi gitu ya. Jadi kan tujuan bicara itu macam-macam. Ada yang untuk mempengaruhi, ada yang untuk meyakinkan, ada yang cuma menginformasikan, ada yang hanya menghibur. Kalau menghibur kita nggak perlu tahu kontennya, benar kita ketawa aja, kayak komik komedian kan cuma menghibur. Tapi kita lupa apa yang dikatakannya, tapi kita ketawa kalau dengar omongannya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi untuk kelas basic kita perlu itu sampai sekitar 10 sampai 15 jam. Ya, jadi kita bisa bikin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu dengan kelas full praktek. Jadi teori praktek bukan. Teori belajar bikin naskah, teori belajar bikin closing statement gitu. Itu yang basic. Tapi kalau intermediate class, mereka yang sudah pernah mengambil batch 1 atau mereka yang sudah punya pengalaman bicara di depan umum tapi sudah lama sekali, kemudian mereka yang sudah kehilangan kepercayaan diri atau sudah menurun kepercayaan dirinya hanya berbagai hal, tapi hasrat untuk mengembangkan dirinya itu masih cukup besar. Nah, kita sediakan di kelas intermediate. Nah, itu juga kelasnya lebih singkat karena mereka sudah punya basic ya, punya modal dasar. Itu kita lakukan praktek dan kita kasih clue karena mereka sudah harus berani tampil sendirian dengan pengalaman yang sudah ada gitu. Kemudian di kelas yang advance itu mungkin lebih singkat lagi, kita banyak praktek dan kita lebih kepada kelas-kelas yang lebih besar. Kemudian Bang Herza, mengenai biaya pembelajaran yang di Let's ini terjangkau atau bagaimana Bang Herza? Ya kalau dibanding gitu, karena memang keberadaan kita memang bagian untuk memberikan kontribusi ya, jadi ini bagian dari komitmen kita juga gitu. Relatif banget gitu ya, jadi kalau dibilang mahal saya pikir enggak lah ya. Jadi seperti yang kemarin juga kita sudah lakukan, satu kelas itu juga itu cukup yang terlibat juga mampu untuk melakukan pembayaran pelatihan itu sendiri. Hanya memang nanti berdasarkan levelnya nanti itu akan berjenjang gitu. Itu kaitan biaya itu kan kaitan dengan soal berapa lamanya, durasi kelasnya itu juga nanti seperti itu. Artinya untuk yang pengen belajar gak usah mikirin biaya, yang penting bisa dulu, hasilnya nanti sesuai. Iya, dipikirin juga. Tapi gini ya, kalau orang bilang ada rupa, ada harga, orang bilang gitu. Jadi juga namanya pendidikan harus serius, nggak boleh setengah hati. Tapi ini terjangkau. Bang Herza sudah kasih garansi, Kak Ame juga udah kasih garansi bahwa ini memang kita buat dan kita kemas paket ini untuk memberikan kontribusi kepada aset bangsa. Jadi sekali lagi untuk para calon peserta yang ada di Lampung, bahkan di luar Lampung bisa ya? Bisa. Ya, silahkan datang ke Let's untuk belajar bagaimana bercerita tentang public speaking. Selain public speaking, apa yang bisa dipelajari di Let's? Ya, ini Let's ini sebetulnya kalau kita bilang
Lampung Edu Training School, MC, host, kemudian moderator, kemudian public speaking. Itu nggak cuma itu. Di sini juga ada bagaimana cara mengembangkan diri, bagaimana cara manajemen crisis, bagaimana and so on. Tapi itu by request. Kalau orang banyak yang awam ya, apa sih manajemen crisis itu? Apa sih gitu? Apa diri yang perlu dikembangkan? Nah, di Let's ini intinya gimana cara mengatasi kendala saat lu ngomong di depan umum dan lu nggak bisa handle itu, orang nggak atensi sama lu dan seterusnya. Itu intinya itu kan, dan itu perlu latihan, perlu diasah lagi, perlu mentor, perlu tutor gitu. Karena ketika kita berdiri di depan orang banyak, kita berdiri di depan umum menghantarkan apa yang ingin kita sampaikan, baik dia politikus, pekerja instansi pemerintah, swasta, baik anak-anak sekolah, mereka harus bisa tahu bagaimana mengendalikan dan mengatasi kendala-kendala yang hadir, yang hadir pada saat dia ingin menyampaikan speech-nya. Oke, artinya belajar di Let's itu mendapatkan satu paket lengkap ya. Insya Allah. Nggak cuma hanya depannya atau tengahnya atau belakangnya, tapi satu paket lengkap. Manakala, ya itu dia. Makanya pada saat setelah saya belajar di Let's, kita bisa buktikan dan merasakan manfaatnya itu sendiri. Tapi aku disclaimer Tommy, bahwa Let's Lampung Edu Training School ini berbagi tanpa menghakimi, berbagi tanpa menghakimi gitu, atau let's change your mind, don't destroy your life. Oke, semuanya bisa dipahami tentunya. Untuk Mbak Ame, keunggulan-keunggulan dari Let's itu sendiri seperti apa? Kita memulai dari sebuah kesepakatan untuk mendedikasikan pengalaman dan ilmu. Ya, jadi uang penting ya, tapi kalau kita tujuannya adalah mulia, bagaimana generasi muda khususnya di Lampung, anak-anak di Lampung itu punya mental yang bagus, punya mental yang terbuka pada hal-hal baru, itu sangat menyenangkan. Jadi kalau misalnya ditanya Let's itu tujuannya apa? Itu adalah bagian dari sebuah dedikasi. Tentunya ketika kita bicara dedikasi, kita hitung-hitungannya bukan soal rupiah, tapi kita yakin niat baik, gitu kan, niat baik, kemudian keinginan untuk berbagi pengalaman, keinginan untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, insya Allah, gitu kan, tujuannya adalah terbaik untuk anak-anak yang memang butuh kemampuan public speaking, orang-orang yang butuh kemampuan keberanian mental gitu yang untuk bicara di depan umum. Oke, Bang Herza, yang mendasari munculnya Let's di Lampung ini seperti apa? Iya, jadi memang ada pertimbangan ya. Jadi karena memang kita beberapa teman-teman ini juga punya kemampuan terkait public speaking, komunikasi, terus mungkin tadi ada MC, penyiar segala macam gitu. Nah itu kita juga sebenarnya mencoba untuk menyatukan visi ya tentang bagaimana itu tadi seperti saya bilang. Ini sudah saatnya kita berkontribusi untuk menularkan pengetahuan ilmu yang kita punya gitu ke generasi muda gitu khususnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pada kaum profesional yang membutuhkan bagaimana meningkatkan komunikasi itu dengan baik gitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi dasar kita untuk bagaimana menyatu, membuat sebuah program yang terstruktur, dan kita juga dengan basic bahwa tidak hanya sekedar ikut pelatihan aja, tapi mereka juga didasari pasca pelatihan itu dengan sertifikat yang memang itu mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang nantinya berkompeten gitu. Oke, di awal Let's berdiri kan sudah ada satu kelas ya, Mbak Ame atau juga Mbak Yudit. Gambarannya seperti apa hasil input dan outputnya? Silakan Mbak Yudit. Untuk input output di batch 1, alhamdulillah mereka memberikan respon yang positif sekali, bahkan parents, orang tua, kebetulan batch 1 itu adalah anak-anak dari anak-anak kuliah juga ada ya kan, anak-anak sekolah gitu. Orang tua mereka pada bilang bersyukur sekali ada Let's gitu, ada Lampung Edu Training School di Lampung, dan itu memberikan kontribusi yang baik. Insya Allah kami bisa menjaga, doakan kami untuk bisa tetap menjaga dan mengembangkan Let's ini untuk anak-anak didik kami. Oke, amin. Mudah-mudahan juga Let's nanti bisa berkembang lebih
bagus lagi sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Lampung bahkan yang ada di luar Lampung. Amin. Sebelum kita akhiri, kalau kita lihat ini kan basic para pendiri LED ini tidak ada yang kuliah di komunikasi ya. Nah ini seperti Bang Herza kan dari aktivis, kemudian ada master seremoni dan juga ada ahli dalam bidang marketing profesional. Bagaimana ini ceritanya seperti itu Mbak Ame? Jadi kita memang tidak punya basic formal gitu ya, sekolah komunikasi. Tapi pengalaman pergulatan hidup mengantarkan kita pada dunia-dunia yang berkaitan dengan dunia kepenyiaran, dunia bertemu dengan orang banyak, dunia handling the objection, keberatan orang, dunia customer service, sehingga hal ini membuat kita jadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia open mic gitu ya. Kalau saya memang backgroundnya adalah dulu penyiar radio di awal. Dari situ kemudian diminta untuk jadi beberapa MC di beberapa wedding, kemudian jadi moderator dan sebagainya gitu. Akhirnya memang ini dunia saya, walaupun tidak punya pendidikan formal komunikasi, tapi karena suka gitu ya, suka diskusi, suka bercerita gitu kan, perempuan suka bercerita kan, suka menulis. Jadi kayaknya kemampuan itu adalah paduan dari passions gitu kan, kemudian ada juga kesempatan, jadi cocok gitu. Sehingga ini emang passion saya di sini, pengalaman saya di sini. Kenapa tidak kita bagi melalui lembaga yang ini, lembaga LEDS, Lampung Edu Training School. Oke, Mbak Judit. Pertanyaan tadi basicnya bukan komunikasi. Oh, I see. Aku pikir gini, apapun basic kita untuk teman-teman LEDS di luar sana, apapun basic kita itu nggak masalah karena saya pun bukan basic komunikasi. Kenapa? Ilmu yang kita dapat dari bangku sekolah, dari bangku kuliah, dari kampus itu hard skill yang kita dapat. Ilmunya boleh berbeda-beda, tapi ingat soft skill antaranya adalah komunikasi itu yang harus diasah. Kenapa? Karena komunikasi itu penting. Tanpa komunikasi, everything is nothing. Nah, jadi soft skill itulah yang kayak saya asah, kemudian jam terbang saya lalui dan berbagai karakter orang saya temui. Di situ pengalaman saya bilang dan validasi orang bilang ke saya dan orang percaya sama saya hingga ada yang melakukan private untuk public speaking mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, and so on. Mereka memberikan validasi itu kepada saya, maka saya percaya untuk bisa bergabung di Lampung Edu Training School. Oke, terakhir Bang Herza, seperti apa gambarannya? Ya, kalau saya sih memang basicnya pengalaman dari organisasi ya. Jadi memang organisasi itu menuntut untuk kita berkomunikasi dengan banyak orang, dengan banyak pihak lah seperti itu. Nah itu juga saya pikir saya salah satu orang yang belajar komunikasi secara otodidak gitu. Walaupun makin kesini secara pendidikan secara formal juga saya dapatkan. Tapi memang ini pengalaman jadi memang ada orang punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, ada yang masih kurang, ada yang tidak sama sekali mampu berkomunikasi. Nah ini kesempatan bahwa sebenarnya LED ini juga kita hadir untuk bagaimana memfasilitasi mereka untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan benar gitu. Oke, luar biasa dari para pendiri dan juga para pengajar dari LEDS ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa dua patah kata lah ya kalau dalam berbincang ini. Dari Mbak Judit silakan. Ya, pertama bagaimana membangun diri kita agar kita lebih percaya diri. Bagaimana kita mengatasi kendala kita ketika kita menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan pidato atau menyampaikan komunikasi di depan siapapun itu. Selain percaya diri, tapi kemampuan untuk mengatasi kendala-kendala itu. Lalu apa? Lakukan persiapan. Persiapan itu juga butuh skill, butuh belajar, butuh step-step. Ada yang namanya 5W 1H dan seterusnya. Bagaimana kita mampu menampilkan performance kita, diri kita, gesture kita, intonasi kita. Komunikasi itu butuh intonasi, nggak flat. Kalau selamat malam saya Yudi Samata nggak gitu. Hai selamat malam saya Yudi Samata, kurang lebih itu perlu ada proses belajar. Semakin kita belajar punya tutor, semakin high level, semakin kita down to earth, kita mampu menguasai diri kita, maka kita mampu menguasai dunia insya Allah. Amin, luar biasa. Mbak Ame silakan. Saya cuma mau bilang begini,
Apa keuntungan ketika kita punya kemampuan public speaking? Yang pertama, akselerasi karir. Kalau Anda punya karir, Mendre ini mungkin karena Anda tidak pernah bicara di depan rapat, di depan board of director, di depan para manager. Tapi ketika Anda punya kemampuan public speaking yang baik, akselerasi karir Anda luar biasa melesat. Kedua, karena akselerasi karirnya bagus, rezekinya curah hujan turun. Itu berkaitannya linear, kemampuan public speaking, karir, duit dong yang muncul. Yang ketiga, Anda dipercaya orang. Rata-rata yang menjadi pembicara itu adalah orang yang dipercaya. Ya kan, dalam suatu kelompok juru bicaranya siapa? Itu orang yang dibicarakan, Anda terpercaya. Kedua tadi, yang keempat, ada 7 sebesar 4 aja ya, yang 3 masih rahasia. Yang keempat itu Anda dianggap sebagai orang yang pandai ketika Anda punya kemampuan public speaking yang baik. Jadi buat Anda dimanapun berada yang nonton channel ini, udah deh, public speaking itu udah bener buat tambah jadi kaya, tambah terkenal, tambah jadi orang pandai. Udah, gabung aja di LED sekarang juga. Oke, Bang Herja sekarang. Ya kalau saya mungkin simpel ya, jadi memang public speaking atau kita bahasakan komunikasi itu merupakan satu sarana untuk mempromosikan diri gitu. Siapapun sehebat apapun dia, ketika dia tidak mampu mengkomunikasikan itu, apresiasi itu tidak akan pernah dia dapatkan. Nah, saya ingin memastikan bahwa sekarang dengan era modernisasi persaingan yang luar biasa, siapa yang mampu mempromosikan dirinya dengan komunikasi yang tepat, dia akan jauh lebih unggul dari yang lain gitu. Seperti Mbak Ame bilang tadi, ada pengakuan, trust itu terbangun gitu. Saya pikir itu. Jadi jangan tinggalkan kesempatan untuk bergabung dengan Let's. Oke, luar biasa. Kita akan selalu menerima ya siapa saja yang ingin bertanya seputar Let's. Nanti nomor handphone dari masing-masing orang-orang besar di Let's ini akan kita tampilkan di bawah video ini. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama Let's. Terima kasih Mbak Ame waktunya. Terima kasih kembali. Mbak Yudi juga terima kasih. Bang Herja terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya. Yay, thank you.